Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dari case ovarian torsion. Ovarian case torsion. Oke, jadi di sini kan kita kedatangan seorang pasien berinisial C, berumur 35 tahun, datang dengan adanya keluhan utama, kalau nggak salah itu adanya rasa sakit di bagian right lower abdomen, di bagian bawah kanan abdomen itu ada rasa sakit di situ. Kemudian pada saat pemeriksaan penunjang bimanual examination gitu ya, kemudian dilakukan rectovaginal torture, itu adanya massa berukuran sekitar 10 cm, sekitar segitu. Kemudian kita menganalisis nih faktor resiko dari pasien. Ternyata pasien terakhir melahirkan itu 11 tahun yang lalu didapatkan dari informasi bahwa anaknya itu hanya satu dan sekarang berumur 11 tahun, dan kita simpulkan kalau misalkan pasien ini terakhir kali melahirkan 11 tahun yang lalu. Oke, kita analisis terhadap faktor risiko ini. Ketika pasien tidak hamil atau sudah lama hamil, bahkan di sini rentangnya 11 tahun, maka akan terjadi ovulasi secara terus-menerus. Kalau misalkan terjadi ovulasi atau ovum ya di sini dia keluar dari ovarium, maka epitel dari ovarium itu akan bukan rusak, istilahnya terbuka gitulah ya, sehingga nantinya epitel ovarium setelah ovulasi itu akan regenerasi gitu ya menjadi epitel yang baru untuk siklus berikutnya. Nah, kalau misalkan ovulasi selama 11 tahun dan terjadi terus-menerus, akan terganggu epitel dari ovariumnya gitu. Kita analisis seperti itu. Sehingga ketika terjadi ovulasi selama 11 tahun atau terjadi ovulasi yang berkepanjangan, tadi ya akan terjadi kerusakan pada epitel ovarium. Ketika terjadi gangguan atau kerusakan pada sel-sel epitel ovarium, maka itu akan berdampak pada DNA di dalamnya, di dalam sel, atau disebut dengan genetic damage dari sel-sel yang ada di ovarium gitu. Nah, kemungkinan besar ketika terjadi DNA damage atau rusaknya DNA itu, dan salah satu DNA yang kemungkinan besar rusak adalah gen-gen yang mensupres tumor atau mensupres pembelahan sel. Salah satunya ada P53, terus ada PRB, ada KRAS, ada BRAF kayak gitu. Nah, ini kan gen-gen ini kan nantinya akan berfungsi sebagai mengendalikan siklus sel. Gitu ya. Siklus sel kan ada G1, sintesis, kemudian G2, lalu ada mitosis gitu. Nah, gen-gen inilah yang nantinya akan meregulasi dan menghambat supaya sel-sel itu tidak berproliferasi secara terus-menerus gitu. Apalagi kalau misalkan ada DNA damage, supaya tidak berlanjut ke siklus selanjutnya, maka di stop dulu di checkpoint gitu sama gen-gen ini. Tapi karena tadi sel-sel epitel di ovarium udah rusak karena terjadi ovulasi secara terus-menerus, gen-gen yang ada yang mensupres tumor pun akan rusak, akhirnya akan meningkatkan sinyal pertumbuhan dari ovarium gitu. Nah, akhirnya lama-kelamaan ketika gen ini tidak bisa mensupres pertumbuhan, terbentuklah tumor atau hyperplasia dari sel-sel ovarium yang kemungkinan besar terisi oleh cairan atau seros cairan. Jadi terjadi hyperplasia kuboidal kolumnar epitelial dari sel ovarium. Jadi dia akan membesar selnya, akan membelah secara terus-menerus. Nama lainnya adalah benign serous cystic adenoma. Jadi masih tergolong benign ya kalau misalkan awal-awal gitu.
benign serous cystic adenoma. Jadi kista itu memang salah satu cirinya kan ada cairan ya di dalamnya. Sehingga terbukti nih pada pemeriksaan ultrasound adanya massa kista berukuran 10,1, 8,9, dan 9,6 cm. Ingat, unilokular. Jadi cuman satu ovarium saja gitu ya, di bagian kanan kalau nggak salah. Nah, kemudian pada patologi anatomi juga terbukti simpulannya itu adalah benign serous ovarian cyst atau kista ovarian. Benign ya. Ketika terjadi peningkatan ukuran ya sel-sel yang ada di ovarium, dia akan menekan kapsul ovarium dan menstimulasi syaraf-syaraf di sekitar ovarium. Nanti syaraf-syarafnya bakal jelasnya di LI aja. Ya, sehingga nantinya akan menstimulasi visceral pain atau adanya rasa sakit visceral, sehingga pada awal-awal itu pasien merasa sakit ya di satu titik di bagian right lower abdomen. Kemudian ketika ini berlangsung berlarut-larut gitu ya, maka kista akan terus tumbuh menjadi sebuah massa di ovarium. Sehingga ketika di sini ovariumnya membesar menjadi massa, dia akan mempengaruhi nih posisi dari uterusnya gitu. Ya, sehingga terjadi posisi retroflexion dari uterus, namun untuk posisinya sebenarnya masih normal-normal saja gitu untuk uterusnya. Kemudian pada pemeriksaan bimanual examination dan juga rectovaginal torture terjadi atau adanya sebuah massa berukuran 10 kali 10 kali 10 cm yang sifatnya itu mobile dan terpalpasi juga pada saat pemeriksaan rectovaginal torture. Mungkin ini juga sudah dipraktekkan pada skills lab. Dan pada pemeriksaan fisik juga pada pasien itu adanya sebuah massa di right lower quadrant dengan diameter kurang lebih 10 cm. Nah, ternyata pasien ada faktor risiko nih dari anamnesis sebelum dibawa ke rumah sakit, dia olahraga dulu. Otomatis akan terjadi banyak sekali pergerakan dari tubuh pasien yang mengakibatkan massa itu yang ada di ovarium, dia akan berputar gitu. Kan ibaratnya kalau massa kan berat ya, berat. Jadi dia akan mudah sekali untuk berputar ya di sekitar ligamen infundibulopelvic ligament dan utero ovarian ligamen. Jadi bakal muter nih di sini atau disebut sebagai ovarian cyst torsion. Nah, kalau misalkan udah berputar, ligamen-ligamen kan di sini ada syaraf ya. Ada syaraf yang mana dia akan terstimulasi syarafnya menimbulkan adanya somatic pain atau rasa sakit yang letaknya di bagian right lower quadrant abdomen gitu. Kemudian kita bayangkan juga di sekitaran ligamen ini tuh ada pembuluh darah ya, ada vena, ada arteri. Nah, ketika ini berputar, maka ini juga akan mengaruhi pembuluh darahnya atau pembuluh darah vena dan juga arteri, dia akan terkompresi nih di sini. Nah, kalau misalkan terkompresi ya, maka aliran darahnya akan terganggu. Kalau logikanya kayak gitu ya. Aliran darah akan terganggu di sini, maka jaringan-jaringan di sekitar sini akan sulit menerima oksigen gitu. Kalau misalkan oksigen di sini berkurang, maka akan terjadi iskemia, lama-kelamaan jaringan akan rusak atau mengalami nekrosis gitu ya. Ketika nekrosis nanti juga akan menstimulasi reaksi inflamasi di sini, sel darah putih, dan akhirnya mengiritasi peritoneum di sini, sehingga akan menimbulkan somatic pain juga gitu. Nah, akhirnya pasien akan mengeluhkan adanya akut right abdominal pain dengan diagnosisnya adalah akut abdomen disebabkan karena kista ovarian yang berputar atau torsion. Sehingga di sini pasien mengeluhkan juga ya adanya rasa sakit dan juga bisa terpalpasi masanya di right lower quadrant dan pain atau sakitnya itu sangat-sangat tajam atau sharp di right lower abdomen. Kemudian untuk general appearance-nya juga pasien mengalami moderately ill dan nantinya juga akan menstimulasi sympathetic nervous system sehingga di sini pasien akan mengalami peningkatan dari pulse rate dan akan mengalami vasokonstriksi di bagian perifer sehingga pada palmar pasien atau bagian tangan itu ya akan terlihat sedikit pucat gitu karena akibat tadi sympathetic nervous system. Oke, ini mungkin bisa dilihat ya gambaran-gambarannya. Kalau misalkan epitel
stroma di ovarium itu ada yang benign, borderline, dan juga malignan gitu. Nah, tadi juga harus ingat-ingat untuk perkembangan dari tumornya mulai dari benign, kista, kemudian berkembang jadi massa, yang akhirnya massa ini bisa mengakibatkan si ovarium itu akan berkeliling gitu ya, akan memutar gitu karena di situ ada ligamen. Nah, sehingga nantinya di sini manajemennya adalah salpingo-oophorectomy atau pengangkatan ovarium dan tuba fallopi untuk menghambat atau mencegah si tumor atau massa itu bisa menyebar ke organ lain. Apakah pasien masih bisa hamil? Bisa, karena hanya satu organ ovarium yang terkena. Jadi nanti pasien masih bisa hamil dengan melibatkan ovarium sebelahnya. Oke, mungkin itu adalah final concept map dari ovarian kyst torsion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.